Jadi seperti yang saya sampaikan ya, berbicara tentang pengembangan sistem pembelajaran itu memang harus berangkat dari teori-teori ya, teori-teori dasar, teori-teori pendukung, teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan instruksional itu sendiri ya. Nah, berbicara tentang pembelajaran sebenarnya tidak bisa terlepas dari istilah-istilah yang digunakan yang kadang-kadang kita atau orang awam masih sering memutarbalikkan ya. Artinya ada miskonsepsi atau persepsi yang keliru dari istilah-istilah yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi yang saya maksud misalnya instruksional atau instruksional dengan uh, learning ya, learning, teaching and learning. Kalau instruksional itu adalah pengajaran ya. Nah, ini hanya pengantar saja dulu. Instruksional itu berarti pengajaran. Kalau pengajaran berarti sistem yang bekerja itu ya, itu lebih banyak dikendalikan oleh guru atau berorientasi pada guru ya, pengajaran. Jadi lebih banyak pada guru ya, instruksi guru ya, instruction, pengajaran. Nah, kemudian eh, dalam proses perkembangan teori-teori belajar ya, bergesernya dari teori behavioris ke teori konstruktivis ya, bergesernya dari teori ya konstruktivisnya juga bergeser dari individual ke sosial, konstruktivis, sehingga paradigma pengajaran tadi itu bergeser dari pengajaran ke pembelajaran, dari instruction ke teaching ya, masih menggunakan teaching tapi sudah uh, equal teaching and learning, jadi ya guru juga masih berperan di situ, tetapi uh, pembelajarannya itu sudah mempertimbangkan peserta didik. Kemudian sekarang ya pada pembelajaran kita saat ini ya, Education 4.0, pendidikan di era 4.0, teaching and learning itu sudah bergeser ke learning outcome, ya capaian pembelajaran. Jadi paradigma dulu ya yang kita perlu diskusikan. Jadi makanya kalau nama mata kuliah tadi pengembangan sistem pembelajaran ya, pengembangan sistem pembelajaran itu berangkat dari teori-teori yang sudah mungkin dibahas ya, ada teori behavioris ya, kemudian berkembang ke teori konstruktivis ya, kemudian malah sekarang berkembang ke teori eh, ya yang berkaitan teknologi itu apa? Teori apa yang sudah diberikan? Halo? Iya, Pak. Teori apa? Baik. Berkaitan dengan ini, sistem pembelajaran di era sekarang apa? Teorinya yang paling paling relevan apa? Teori-teori apa?
Teori apa saja yang diberikan? Sudah dibahas. Ada yang tahu? Sudah dibahas. Di bidang klinis itu kan ada beberapa teori ini kan, stimulus responsnya, ya, ada teori tabulasi, ada teori apalagi macam-macam ya. Kalau teori konstruktivis kan ada teori Piaget ya, konstruktivis individual, ada teori Vygotsky ya, Sosial. konstruktivis sosial ya, ada teori Brunner, ada teori Ausubel ya, ada teori Gagne ya. Itu sudah konstruktivis itu ya, sudah ke pembelajaran. Kalau ke pengajaran tadi masih lebih ke behavioris ya. Jadi memandang siswa itu ya sebagai objek, bukan sebagai subjek. Bergesernya ke konstruktivis, bahwa pengetahuan itu harus dikonstruk sendiri oleh peserta didik, maka muncul tadi teori-teori itu, teori Brunner ya, tentang pembelajaran penemuan ya, berkembang teori meaningful learning dari Ausubel ya, teori pembelajaran bermakna. Kemudian berkembang teori konstruktivis sosial ya, bahwa pengetahuan itu ya akan lebih baik kalau siswa itu berinteraksi ya, baik dengan sesama rekannya ya, budayanya, sosiokulturalnya, atau juga melalui guru, melalui pemahaman guru tentang ZPD atau zona proximal of development ya, zona perkembangan terdekat, atau melalui bantuan guru yang sifatnya itu terbatas melalui scaffolding ya. Jadi banyak teori-teori ya, yang berkaitan dengan pengembangan sistem pembelajaran. Jadi kalau berbicara tentang itu ya pasti sangat kompleks ya. Nah, saya akan mulai dari kurikulum ya. Saya siapkan ini buku tentang pengembangan kurikulum. Nah, kenapa kurikulum ya? Karena kurikulum itu merupakan bagian dari pengembangan pembelajaran ya, pengembangan instruksional tadi. Ya. Misalnya kita mau menggunakan apa namanya tadi, desain instruksional ya, model-model R&D ya, model pengembangan dengan menggunakan 4D misalnya, atau mungkin menggunakan Holt and Gall ya, dan seterusnya ya. Piranti itu ya adalah suatu pedoman ya, kalau di dalam istilah Latinnya itu lintasan pacuan, sebuah acuan yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Itulah kurikulum. Nah, kemudian juga yang bisa dibaca adalah bukunya tentang psikologi belajar ya. Psikologi belajar juga ini ya bisa juga digunakan, karena di dalam pembelajaran itu ya saat ini
sangat kompleks ya. Kalau dulu kalau kita berbicara tentang uh, psikologi belajar ya, psikologi pembelajaran dari dulu sampai sekarang sebenarnya kalau kita analisis ya memang mengalami perkembangan ya. Jadi kalau dulu di era awal mulanya pengetahuan itu hadir ya, di era Plato ya, itu belum ada ini ya, belum ada internet ya, saya kira belum ada komputer ya, belum ada sarana prasarana yang seperti kita rasakan sekarang ya. Jadi era itu adalah era Plato ya, atau bisa disebut juga di education itu 1.0. Jadi education 1.0 itu di era Plato itu mengatakan bahwa ya pengetahuan itu ya, pengetahuan itu hanya diperoleh melalui dialektika, melalui diskusi. Jadi dulu belum ada sekolah. Di, orang menjadi cerdik pandai ya kalau belajarnya itu melalui dialektika, melalui dialog. Ya. Belum ada guru waktu itu, belum ada pedagogi di situ. Nah, kemudian nanti setelah era siapa muridnya Plato, muridnya Plato siapa? Sokrates ya, Pak? Hah? Muridnya Plato. Nah, nanti setelah murid dari Plato ya yang mengembangkan uh, prinsip tadi itu mulai berkembang bahwa pengetahuan itu tidak hanya diperoleh melalui proses diskusi, tetapi harus lebih luas. Lebih luas di sini harus di dalam ruang-ruang kelas dan harus ada guru di situ. Sehingga muncullah pedagogi, ya. Pedagogi. Jadi ilmu tentang bagaimana mentransfer, ya. Dulu masih istilah transfer. Mentransfer ilmu pengetahuan itu dari orang yang notabene guru ke peserta didik atau notabene siswa. Lalu berkembang lagi, ya. Berkembang nanti setelah perkembangan yang paling fundamental saja yang saya ceritakan adalah pada saat eranya apa? Dia bukan tokoh pendidikan, tapi dia merubah pendidikan dengan adanya alih teknologi, ya. Jadi di mana era apa? Jadi waktu siapa yang menemukan ini? Menemukan mesin fotokopi siapa? Gutenberg, ya. Jadi eranya Gutenberg itu menemukan fotokopi, ya berubah itu paradigma pengajaran tadi, pembelajaran tadi. Yang tadinya itu kuliah, pembelajaran itu harus di dalam kelas, dan satu-satunya sumber pengetahuan itu hanyalah guru, orang yang ada di depan kelas kita, maka berkembang bahwa selain guru, orang juga bisa belajar melalui buku-buku teks. Karena ya sudah di ini pikiran-pikiran guru, tulisan-tulisan guru ya, itu sudah dituangkan melalui buku. Buku kemudian dicetak dengan ditemukan tadi mesin fotokopi ya, maka berkembanglah buku-buku cetak, buku-buku cetak. Belum ada buku elektronik, belum, e-book belum ada, internet belum ada. Itu eranya Gutenberg. Kemudian berkembang ke sekarang ya. Pembelajarannya sudah ya seperti yang kita ini ya.
kita sudah hadir di ruang virtual. Kalau dulu ya ini tidak dibenarkan ini, ya, pembelajaran seperti ini. Nah, tapi nanti ini sebagai sebuah perkembangan pembelajaran, ya, namanya ada pembelajaran digital. Dan sekarang ya dengan sendirinya mengeliminir era sebelumnya. Sekarang masih sering melakukan fotokopi, Sudah semakin jarang, Pak. Jarang, Pak. semakin jarang, ya. Jadi itu menandakan bahwa era Gutenberg sudah selesai. Buku ya sudah ada e-book, ya, terlepas dari uh, kelebihan dan kekurangan, ya, tapi untuk mundur tidak mungkin, ya. Nah, maka perlu yang namanya kita memahami bagaimana itu pengembangan apa tadi sistem pembelajaran. Berkembang ke namanya learning management system. Ya, kalau ini belum LMS ini namanya, ya. Zoom seperti ini masih ibaratnya platformnya saja, platformnya yang di dalam jaringan virtual. Tapi secara sistem pembelajaran itu belum apa namanya belum apa namanya Learning Management System. ya belum terintegrasi di dalam learning management system. Oke, itu akan jadi bahan saya juga berikutnya, ya. Nah, saya minta kalian bisa mengembangkan LMS. Bisa ya? Siap, Pak Dokter. Nah, platformnya nanti platform model, ya. Jadi nanti didesain, ya, masing-masing, ya, mendesain learning management system, nanti ada kontennya. Silakan dengan menggunakan salah satu eh, apa model, ya, model. Apakah mau pakai model 4D atau mau pakai model apa, ya. Jadi masing-masing akan punya learning LMS sendiri-sendiri. Kita pakai model saja, ya. Nah, jadi nanti bagaimana bisa mengenroll siswa, ya, bagaimana bisa rata-rata kan sudah menjadi guru kan, Iya, Pak. ya. Ada yang sudah punya LMS sendiri? Kalau saya belum, Pak. Saya juga belum, Pak. Oh ya, nanti kita buat sendiri-sendiri, ya, sebagai tugasnya. Iya, Pak. Jadi nanti masing-masing buat LMS sendiri dengan menggunakan platform model. Nanti instalasi sendiri, ya. Kemudian nanti setelah di build up, baru kemudian mengisi kontennya, ya. Nah, alur pengembangannya kan menggunakan teori yang sudah dipelajari itu. Jadi misalnya mau pakai 4D, ya, bagaimana eh, proses pendefinisiannya, ya, didefinisikan dulu, baru kemudian didesain, baru kemudian dikembangkan, ya. Paling tidak 3D sajalah, untuk diseminasinya tidak perlu, ya. Oke, baik. Kembali ke sini, ya. Jadi mengapa kurikulum senantiasa berganti dalam kurun waktu tertentu? Ya, kalau kita berbicara akreditasi itu ya setiap 4, paling lama 5 tahun, kurikulum itu sudah harus ditinjau kembali. Jadi esensinya sebenarnya dimutakhirkan, bukan diganti sebenarnya, dimutakhirkan, ditinjau kembali. Karena kalau tidak diganti, dimutakhirkan, ya kurikulum ini sangat ditentukan oleh perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di sekitar kita. Ya, iptek sekarang ilmu pengetahuan sekarang sudah berkembang, ya. Jadi misalnya
pengetahuan itu bukan lagi satu-satunya hanya berupa hasil belajar saja. Kita ukur dengan pertanyaan-pertanyaan level kognitif C1 atau C2, tapi sudah meningkat perkembangan ilmu pengetahuan ya yang dibekali kepada peserta didik itu sudah kepada level kognitif yang lebih tinggi. C3, C4, C5, C6 ya. Jadi berbicara kognitif ya, kognitif itu sangat luas ya, sangat kompleks, tidak hanya hasil belajar. Karena kalau hasil belajar itu hanya ya kognitif yang sifatnya mengingat ya, memahami dan seterusnya. Tapi kalau berbicara tentang ya seperti sekarang kan misalnya 6C ya, creative thinking, critical thinking, communication, collaboration ya dan seterusnya. Itu bagian tadi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu kan hanya terbagi dua, Bapak Ibu, ya. Jadi pengetahuan yang sifatnya subjektif dan pengetahuan yang sifatnya objektif. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikut, selain ilmu pengetahuan tadi yang berkembang sehingga kurikulum itu perlu ditinjau kembali, juga ada teknologi di situ. Kita bisa lihat sendiri ya, perkembangan teknologi saat ini luar biasa dan itu mempengaruhi sistem pembelajaran di dunia. Ya, jadi sistem pembelajaran yang tadinya itu offline misalnya menjadi tidak hanya offline, online saja juga ya. Kemudian berkembang dengan teori-teori pembelajaran online ya. Kemudian hybrid learning ya, blended learning ya, sinkronus, asinkronus ya, itu semua mempengaruhi dari kurikulum itu sendiri sehingga perlu ditinjau kembali. Jadi kita tidak usah skeptis dengan kurikulum ini. Ya. Nah, kurikulum ini tadi ya sebagai acuan. Ya. Kalau berbicara dalam sistem pembelajaran, ya, kurikulum itu tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Jadi dipengaruhi oleh kondisi politik, kebijakan, ya, sains teknologi, ya, dan seterusnya. Jadi respons dari dinamika sosial. Contoh, misalnya, di Jepang itu sekarang sudah mengembangkan revolusi industri, bukan revolusi industri mereka, revolusi society 5.0. Ya. Kenapa Jepang seperti itu? Karena melihat perkembangan teknologi itu sekarang pada tahap revolusi industri 4.0 ya, di mana perkembangannya luar biasa ya. Nah, maka menurut paradigma mereka di Jepang bahwa kalau revolusi industrinya itu berkembang setara 4.0, maka manusianya, masyarakatnya tidak mungkin harus 4.0 juga. Jadi dia harus selangkah lebih maju dari teknologinya. Kalau dia berbarengan, ya, maka society-nya ini ya tidak akan bisa mengendalikan teknologi. Jadi society-nya harus 5.0, teknologinya 4.0.
Nah, bagaimana bentuk revolusi society yang 5.0 itu? Itu tadi. Jadi pengembangan keterampilan berpikir, ya, kritis, kreatif. Kenapa orang harus bisa mampu memecahkan masalah, ya kan itu kan, project dan seterusnya. Itu karena itu tadi, ya, respon dari dinamika sosial. Oke, sekarang jadi pertanyaan kenapa perubahan kurikulum, ya sudah jelas ya, banyak faktor. Kita juga harus melihat OECD, ya. Nanti Bapak Ibu baca OECD itu apa, ya. Kemudian ya banyak hal lah, ya. Oke, kalau kita berbicara tentang kurikulum kan sekarang kalau kurikulum pendidikan, ya, ada di satuan pendidikan itu ada kurikulum 2013, ada kurikulum merdeka, ya. Nah, secara konseptualnya seperti itu. Jadi kurikulum merdeka itu Anda bisa baca, ya. Mulai dari kurikulum itu kan ada dua, ada yang makro, ada yang mikro, ya. Yang mikro itulah kurikulum merdeka yang digunakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Itu yang mikro. Tapi kurikulum secara makro, ya, ya, itu ya lebih luas dia. Dia punya landasan hukum, landasan filosofis, ya, landasan sosial budaya, landasan politik dan seterusnya. Dan berbicara tentang kurikulum, pemerintah biasanya hanya menerapkan atau hanya membuat rambu-rambu, ya, buat pedoman pengembangan kurikulum. Di pendidikan tinggi bagaimana, di sekolah menengah bagaimana, ya. Oke, kalau kita berbicara pengembangan kurikulum, ada juga namanya Ralph Tyler Model, ya. Jadi pertama menetapkan tujuan yang ingin kita capai, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ya. Atau kalau misalnya di di pengembangan kurikulum itu learning outcome, capaian pembelajaran, ya. Learning outcome-nya, capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu apa? Nah, tujuan yang ingin dicapai ini itu karena kita dengan sendirinya sudah berorientasi kepada pembelajaran bukan lagi pengajaran, maka tujuan yang ingin dicapai bukan oleh guru tapi oleh bukan oleh guru tapi untuk peserta didik, ya. Jadi tujuan yang ingin dicapai itu adalah siswa didik kita itu akan mampu apa, ya, akan memiliki apa. Lalu setelah menetapkan tujuan, baru kita menentukan pengalaman-pengalaman belajar apa yang bisa diinsert masuk untuk menunjang tujuan tadi, untuk mencapai learning outcome tadi, ya. Lalu kemudian setelah kita menentukan pengalaman belajar apa, baru kita menyusun atau mengelola pengalaman belajar itu supaya efektif tadi, tujuan tadi bisa tercapai. Efektifnya bagaimana, ya. Nah, lalu kemudian kita mengevaluasi pengalaman belajar tadi. Nah, tentu tadi di dalam pengalaman belajar ini, menentukan pengalaman belajar ini kita mulai menentukan misalnya analisis kebutuhan, ya, materi prasyarat, ya, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode atau teknik pembelajaran, ya, dan seterusnya. Oke, ya. Kalau ini juga ada bahan materi tentang kurikulum biru, ya, cetak biru kurikulum, ya. Ini ada transformasi, ya, ada fleksibilitas dan hibriditas, ya.
Jadi eh, ya kurikulum biru ini ya sama dengan apa namanya ya. Kalau di dalam teknologi itu ada namanya energi hijau ya. Apa itu? Jadi lebih memanfaatkan atau energi-energi yang dihasilkan itu ya kalau sekarang kan kalau tidak hijau kan apa? Berarti pemanfaatan ya solar apa namanya? Bahan bakar fosil. Ya bahan bakar fosil ya. Itu kan bukan energi hijau. Jadi meminimalkan energi-energi fosil ya. Sama dengan ini ya, blue kurikulum itu ya kita sedapat mungkin itu ya lebih berorientasi kepada peserta didik ya, tidak berorientasi lagi kepada pengajaran itu sendiri ya, kepada guru tapi kepada siswa. Kemudian lebih efektivitasnya ya tentu ya platform-platform teknologi juga bisa diinsert ya di dalam. Kemudian kolaborasi ya. Dengan sendirinya kan kalau sudah berbasis teknologi kan siswa bisa berinteraksi dengan media yang macam-macam kan. Sangat sangat berkembang. Oke. Nah, kemudian salah satunya adalah proses cross-cutting kompetensi. Jadi pengintegrasian kompetensi-kompetensi yang bisa diinsert di dalam kurikulum tadi itu ya. Jadi ada ya tujuannya kan agar kemampuan peserta didik tadi itu memiliki keahlian berpikir tingkat tinggi ya, skill ya, C3, C4, C5, C6 ya, memiliki keterampilan kognitif dan seterusnya. Dan leadership skill. Nah, ini di dalam revolusi industri, di dalam revolusi society ini ada leadership di situ. Oke. Nah, sebagai tugasnya ya, ini nanti dipresentasikan mungkin 3 kali pertemuan ini kita akan membahas tadi energi blue kurikulum tadi itu dari teorinya Calignia ya. Kita akan coba menggali tentang global dan lokal kurikulum. Jadi pengintegrasian antara kurikulum global ya dan kurikulum lokal. Global yang mana, lokal yang mana. Jadi pengintegrasiannya ini ya pada 3 aspek. Jadi global knowing ya, bagaimana itu pengetahuan, global itu bagaimana global acting, bagaimana penerapan dari global lokal kurikulum tadi dan bagaimana global being-nya ya, global being-nya. Nah, kemudian terbagi lagi dari 3 atau masing-masing aspek ini ya diterapkan, diinsert di dalam research learning, collaborative learning, professional learning, dan personal learning. Ya, nah, jadi itu dulu ya. Nah, nanti Anda membuat makalah tentang local knowing satu kelompok, membahas 4 ini. Kemudian local acting, membahas 4 ini ya, research learning, collaborative learning, professional learning, dan personal learning. Kemudian yang terakhir adalah global being, juga 4 aspek ini ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi bagaimana itu pengintegrasian global kurikulum, global lokal kurikulum. Di satu sisi kurikulum global
di sisi lain kurikulum lokal ya. Atau ya kita masih sering dengar lah ya, berpikir global, bertindak lokal ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini ada berapa orang? 11 orang ya. Jadi ini ada tiga materi ya. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Ya. Oke. Sampai di situ dulu ya. Silakan buat makalahnya, materinya global knowing, research learning, collaborative learning, professional learning, personal learningnya bagaimana. Lalu yang local acting, ya satu kelompok juga. Research learning, local acting bagaimana bentuknya. Collaborative learning bagaimana bentuknya. Professional learning bagaimana bentuknya. Personal learning bagaimana. Pembelajaran personal maksudnya ya. Pembelajaran personal, pembelajaran profesional, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran penelitian dalam aspek global acting. Dan seterusnya, yang kelompok 3 juga begitu, global being. Gitu ya? Ya, Ada Pak. pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya bagi saja ya. Kelompok Siap. 1, sebentar. Atau nanti bagi sendiri? Siap, Pak. Kami bagi nanti ada yang 4 dan ada yang 3. Oke, ya. Saya kira itu yang terbaik. Nanti yang kelompok pertama persentasenya minggu depan ya. Siap. Oke. Atau bisa 1 kali persentase saja 3-3-nya. Supaya nanti berikutnya kita masuk ke LMS. Siap. Nah, jadi untuk minggu depannya itu, untuk persiapan LMS itu, ya, ya saya hanya akan memandu bagaimana mekanismenya, apa yang harus disiapkan, ya. Jadi misalnya model, kemudian apa namanya, examnya, ya, kemudian nanti buat domain, ya, seperti Siap. itu. Nah, kemudian nanti ya boleh kalau mau beli yang gratisan, jangan yang gratisan, yang bisa berlaku 1 bulan, ya, untuk domainnya, untuk domain hostingnya. Jadi nanti dari situ baru insert masuk pembelajaran yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya itu, ya. Siap. Kan menggunakan apa? Ada yang menggunakan mungkin 4D, ya. Ada yang menggunakan board and gal, ya, seperti itu. Jadi ada pengembangan kurikulum, ya, pengembangan kurikulum dari model tadi itu, bagaimana dibuat makalah nanti. Nanti setelah itu baru di sisi lain ada LMS yang nanti bisa dikembangkan. Mana Suwarno? Ada Hadir, yang Pak. ingin, ya? Anda, Pak. Saya rasa sudah cukup jelas. Oke, baik. Pak Ramadan, ada masalah? Ya Pak, aman. Alhamdulillah. Aman ya? Ya, oke. Ya Pak. Yang lain? Aman? Alhamdulillah, Pak. Siap. Marlianti? Aman, Pak. Kayaknya kurang sehat, kayaknya tidak aman ini. Kayaknya kurang sehat ya. Mungkin, Pak. Kena hujan tadi kayaknya, Pak. Oh, kena hujan. Atau mau malam minggu. Bukan kena hujan, tapi kehujanan.
Oh yes, kehujanan. Siap, salah, Pak. Beda itu kalau kena hujan dengan kehujanan. Dewi Purnama, Iya, Pak. aman? Insya Allah aman, Pak. Oke. Siti Musita Asik. ini ada orangnya atau tidak? Siti Musita tadi izin off kamera karena dalam perjalanan menuju ini on, Pak, on. Oh iya iya. Rahma Okta Saputri dengan Dewi Purna ini sama ya? Apa namanya? Saudara atau apa? Tidak aktif kameranya. Rahma Okta. Laki-laki atau perempuan? Perempuan Rahma Okta, Perempuan, Pak. Pak. Oh, perempuan. Oke, jadi ini pertemuan berikutnya persentase ya. Jadi Siap, bahas tentang global knowing, global acting, global being ya. siap. Nah, jadi ya kalau Bapak Ibu memahami intersection dari tiga buah lingkaran ini. Lingkaran pertama kan knowing, acting, being ya, yang paling paling di dalam. Lingkaran terdalam itu adalah knowing, acting, being. Lalu di mana? Ya, di lingkaran terluarnya itu ada global, ada lokal. Nah, kita berada pada situasi yang ya tidak bisa kita meninggalkan identitas, ya, kira-kira seperti itu. Kalau kurikulum satuan pendidikan itu ya dikembalikan sekolah yang mengembangkan sendiri, ya. Tapi di sisi lain juga kondisi global yang sangat mempengaruhi kurikulum itu. Nah, maka bagaimana ini menyeimbangkan antara global kurikulum di satu sisi, lokal kurikulum di sisi lain, ya. Nah, lalu juga ada teknologi di situ, ada virtual, ada real. Nah, ini tadi bagaimana di insert dengan pembelajaran yang bersifat personal itu bagaimana, pembelajaran yang bersifat profesional bagaimana, pembelajaran yang bersifat kolaboratifnya bagaimana, pembelajaran yang bersifat research itu bagaimana, penelitian. Jadi buat makalahnya dengan baik, tuntas, silakan cari referensi. Ya, Siap, Pak. oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya kalau tidak ada, saya kira kita cukup. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Presentasi, ya. Siap, Pak. Oke, cukup ya? Siap, Pak. Terima kasih. Oke, ya, ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke, Pak. Teman-teman masih lengkap kayaknya ya, Mbak 34. Kalau tidak terlalu eh, apa namanya, kecuali Siti Musita mungkin yang mau menyeberang, yang belum. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita diskusikan kayaknya ini sebelum kita keluar.
Gas. Oke. Yang pertama ini gini, berkaitan dengan jadwal ini, sepertinya Pak Latif kurang begitu berkenan kalau mau online, sepertinya. Jadi, eh, tapi tetap kita bisa sikapi dengan cara di pertemuan berikutnya kita offline, lalu kemudian pertemuan berikutnya kita minta online lagi dan bagaimana untuk karena pertemuan depan itu langsung 3 kelompok presentasi kalau dilihat seperti itu. Itu PSP ya. Kalau struktural Jabar, ini gini permasalahannya. Struktural Jabar itu Prof. Asrul irisan waktunya itu jatuhnya di hari Rabu malam Kamis. Jadi bisa jadi Rabu malam Kamis ini kalau Pak Lambertus berkenan untuk digeser, maka Rabu malam Kamis ini struktural Jabar pertemuan pertama. Seperti itu. Jadi supaya teman-teman tidak kaget kalau misalnya tetap kita siapkan untuk yang presentasi di malam Kamis itu untuk Pak Lambertus. Tapi kalaupun ternyata nanti Pak Lambertus bersedia bergeser, maka kita geser dan malam Kamis itu ganti Pak Asrul. Karena Prof. Asrul agak sulit menentukan waktu lain itu. Kalau kita mau gunakan malam Selasa, itu juga Dewi Purnama Putri tidak bisa sepertinya. Saya coba minta kalau ada waktu lain selain malam Kamis dan malam Selasa, tapi beliau belum jawab. Jadi kesimpulannya saya nego Pak Lambertus. Gimana teman-teman ini? Kalau saya aman di semua waktu saya insya Allah aman. Oke. Eh, terima kasih nih kerjasamanya karena memang Pak Asrul juga kalaupun online itu sebisa mungkin saya butuh ini loh, saya butuh cadangan co-host. Kalau sewaktu-waktu jaringan kita gangguan kan bisa berpindah ke co-host. Nanti teman-teman apa namanya tunjuk tangan saja siapa yang hari itu kira-kira bisa bantu jadi co-host. Karena kan kalau tiba-tiba mati lampu di host jangan sampai kalau ada co-host itu kan bisa berpindah langsung anunya nanti hostnya. Kalau tidak ada co-host itu langsung tertutup layar. Dengan Prof. Asrul itu juga maunya buka kamera ya. Beliau juga perfeksionis sih. Ngabsen satu-satu Siap, seperti siap. Pak Latif ini tadi. Gitu ya. Jadi tetap ya. Jadi teman-teman yang lain kalau malam Kamis, misalnya malam Kamis Prof. Asrul menggeser Pak Lambertus, berarti Pak Lambertus harus geser hari. Kalau geser harinya di malam Rabu, kira-kira Dewi bisa nggak? Dia tidak. Jelek jaringannya Kak Dewi dari tadi hanya ngangong ada lihat-lihat sih. Oh iya, oke. Nggak Yo, masalah. tapi lancar dia chat saya. Oke. Arno. Udah pura-pura lagi. Kuning dia kuning. Tidak, Gimana kalau Dewi? co-host angkat saya Dengan tuh Warno. kadang-kadang hilang. Tiap Zoom itu angkat saya Warno co-host. Kita berdua. Pakar. Oke, oke Kalau di. malam Rabu Iya, tuh saya Rin Kak, Warno. Backup saja sampai saya takutnya jelek atau itu Warno jelek, begitu. Ah, ah. Oke, Yo, oke. kita Bagaimana Dewi? tidak dapat, soalnya kadang biasa keras ombak. Gitu ya. Oke, Jadi oke. kadang saya tertahan biasa, nanti Rabu baru menyeberang. Nah, itu dia. Yuka, Saya masa. di sana sebenarnya bisa. Dekat jika tanya pulaunya. tidak Dekat bisa. sekali, Ya dekat Allah, sekali. dekat tapi ombaknya itu loh, kalau kencang ombak, jangankan saya orang darat, orang pulau saya udah takut. Saya kira kita sudah belajar berenang tadi. Jangan Itu ya. juga. Jadi ini kalau Pak Latif kayaknya kalau dari nada bicaranya masih bisa sih dia. Kita bikin online masih bisa. Saya insya Karena Allah, Pak. karena kesibukannya. Tapi tetap kalau bisa kita tetap ada momen di mana kita PPG saja udah offline. online. Saya PPG tuh lain. yang buat saya khawatir dengan keadaannya Pak Latif sekarang, Mm-mm. jangan sampai maksudnya kita planning untuk offline, ternyata dia tidak jadi masuk seperti kasusnya kelas C. Iya. Dia itu suka Iya, berubah. makanya hal-hal begitu mana hanya dia lagi. Mm-mm. Aduh. Tapi kalau saya lihat Coba ini tuh, Dewi, coba kasih solusi dulu, bundaku. kalau kalau saya lihat ini, gini ya Dan, kalau saya lihat tagihannya Pak Latif ini, tiga tiga kelompok itu kalau tampil minggu depan, tampil 1 kali, langsung selesai 3 kelompok itu, lanjut LMS. LMS itu kan sebenarnya
ya kita desain web yang anu tuh yang untuk LMS-nya kita, Learning Management System untuk PBM-nya kita. Iya. Cuma adakah yang punya pengalaman untuk bikin LMS? Dewi, Belum. Dewi, jago bikin LMS, Dewi. Ih, hilang. Ah, kencang ombak dia. Sita mau menyeberang kah? Nggak apa-apa, tinggalkan room, nggak apa-apa, boleh kok. Jangan paksakan ke Sita. Izin keluar. Iya, silakan, silakan, Dadah. silakan. Oke, saya kira cukup ya, teman-teman. Cukup, Nanti Iya, Pak. kalau kita. saya aman Ji, semua waktu saya aman. Oke, oke, Mau oke, siang, mau oke, malam, oke. aman Ji. Siap.